Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kebetulan video ini dibikin sore hari. Aku ingin menepati janji yang minggu kemarin aku ingkari karena sakit. Aku ingin berbagi tentang informasi terkait dengan produk-produk asuransi, kerugian bukan jiwa. Jadi beberapa UMKM atau IKM itu minta kira-kira apa lagi nih yang bisa kita olah untuk sumber pendapatan kita. Memang dari beberapa yang aku laluin mentoring, aku selalu merekomendasikan mereka untuk melakukan diversifikasi usaha. Jadi tidak hanya satu sumber, melainkan usaha-usaha lain yang mungkin bisa dikembangkan supaya mereka punya jalur penghasilan yang memang beragam. Ketika yang satunya down, yang satunya naik ya. Karena memang aku terlibat dalam sebuah industri asuransi, mereka juga bertanya terkait dengan kira-kira apa yang bisa produknya dijual. Ada yang bilang kalau misalnya saya ikut keagenan jiwa, mungkin saya terlalu berat untuk target atau apa gitu. Apa yang bisa membuat mereka tetap fleksibel dari segi waktu. Di sini aku cuma bisa ngasih informasi produk-produk ya, produk-produk mungkin nanti setelah produk jalan keluar, metodenya lewat apa untuk bisa jualan produk ini, nanti aku kasih informasi ya. Yang pertama mungkin yang bisa aku sampaikan itu tentang asuransi yang digunakan secara umum. Artinya seluruh masyarakat, hampir seluruhnya perlu ya, wajib memiliki untuk perlindungan aset-aset yang kita miliki nih, seperti misalnya asuransi kebakaran ya. Ini sih turunannya ragamnya banyak. Aku nggak bisa jelasin satu persatu karena ini akan sangat panjang. Tapi aku akan kasih clue nanti ya. Asuransi kebakaran itu biasanya dimiliki untuk pertanggungan atau perlindungan rumah tinggal, kantor, gudang, pabrik, juga untuk showroom ya, semua yang terkait dengan aset seperti bangunan, isi bangunan, baik itu isi rumah atau isi kantor, atau stok mesin-mesin dan lainnya ya. Nah itu semuanya harus dalam posisi yang memang sudah selesai pembangunannya. Kalau untuk bangunan dan mesin memang sudah digunakan, yang situasinya tuh dia berada di sebuah lokasi, di tempat nggak berpindah-pindah, itu asuransi kebakaran ya. Memang ada setelah itu ada yang lebih luas dari asuransi kebakaran, yaitu namanya property all risk atau industrial all risk. Jadi kalau property all risk itu biasanya untuk aset-aset bangunan yang tidak memiliki kegiatan industri ya. Kalau misalnya pabrik mungkin sebutannya itu industrial all risk. Intinya sih hampir sama dengan asuransi kebakaran. Dia ada 4 benefit jaminan yang like fire, lightning, explosion, aircraft damage, smoke. Jadi ada 5 jaminan utama seperti kebakaran standar, tapi kalau untuk property risk dia lebih luas. Artinya ada risiko-risiko yang bisa dijamin di sini seperti kecurian, terus bahaya-bahaya lain yang sifatnya terjadi karena musibah yang mengandung 3 kata kunci, yaitu sudden, unforeseen, accidental loss. Nah, industrial all risk juga biasanya digunakan sama untuk aset-aset bangunan, mesin, isi rumah, isi showroom, isi toko, isi semua, sampai dengan apotik, salon, semua yang jenis-jenis okupasinya. Bisnisnya juga beragam, yang penting dia ada objek pertanggungan berupa bangunan, aset-aset inventory, machinery, furniture, isi rumah, isi kantor, kayak gitulah.
ya. Terus selain itu khusus untuk rumah tinggal biasanya juga ada juga produk yang namanya householder. Householder apa sih bedanya? Dia hampir sama dengan asuransi kebakaran juga sama. Cuman kalau misalnya di asuransi kebakaran atau properti oris, dia tidak bisa menjamin benda-benda seperti pakaian-pakaian yang mahal, terus apa sih, tas-tas mahal, jewelry, perhiasan, jam tangan, ya itu istilahnya yang merupakan personal effect ya. Nah di situ householder namanya. Ada juga jenis asuransi business interruption. Business interruption ini biasanya digunakan untuk mendampingi property all risk atau polis-polis yang terkait dengan kerusakan material atau kerusakan aset. Jadi dia berfungsi untuk mengganti kerugian keuangan yang terjadi sebagai konsekuensi terjadinya kerusakan properti itu, kerusakan material itu. Jadi misalnya nih rumah kita kebakaran, bukan, dia misalnya kantor kita kebakaran atau hotel kebakaran. Nah hotel itu kebakaran, kalau kebakaran itu kan dia pasti terhenti usahanya, sehingga ada kerugian keuangan lanjutan sehubungan dengan terhentinya usaha, yaitu kehilangan revenue. Terus kalau pabrik ya loss of gross profit, ya kehilangan keuntungan. Di dalam unsur business interruption juga bisa dijamin untuk biaya-biaya yang meningkat sehubungan dengan terjadinya terhentinya usaha gara-gara risiko yang dijamin pada polis properti orisnya. Misalnya begini, jaminannya tuh kayak semua kerugian-kerugian yang bersifat tetap, ya artinya biaya-biaya tetap itu bisa dijaminkan di sini. Kecuali kalau biaya variabel kan, kalau misalnya asuransi usahanya terhenti, biaya variabel pasti nggak akan keluar. Tapi ada biaya-biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan, misalnya wages, labor cost, terus biaya abonemen listrik, semua sarana prasarana, fasilitas, atau mungkin bank interest kalau misalnya dia punya loan. Nah itu bisa dimasukkan dalam unsur itu. Terus termasuk increase in cost of working yang disebabkan oleh dia terhenti usahanya, mesinnya terbakar, pabriknya terbakar, sehingga dia harus menyewa tempat lain atau mesin lain untuk melakukan produksi demi memenuhi target pesanan yang sudah incurred gitu. Nah biasanya kalau sewa di tempat lain kan dibanding kita menggunakan mesin dan perangkat sendiri kan pasti lebih mahal. Nah itu namanya increasing cost of working ya. Itu ada dalam unsur business interruption. Jadi nanti aku nggak bisa terangin secara detail ya, tapi aku kasih clue nanti lihatnya bisa di mana ya. Terus ada juga asuransi gempa, earthquake, volcanic eruption, and tsunami. Nah di sini kalau misalnya ada kebakaran yang terjadi karena gempa, masuknya di sini, bukan di asuransi kebakarannya gitu. Jadi ini adalah polis yang biasanya dibeli bersamaan dengan polis kebakaran atau polis properti oris ya. Tapi dia akan terbit dengan polis terpisah. Terus ada asuransi kendaraan bermotor roda 2, ada asuransi kendaraan ya. Kendaraan di sini bisa truk, bisa armada angkutan, terus minibus, sampai mobil-mobil pribadi juga. Mobil rental juga bisa ya. Terus ada yang namanya movable property oris. Movable property oris dia sama seperti property oris juga, tapi di sini khusus untuk barang-barang yang bisa mobile ya, movable gitu, seperti laptop kayak gitu-gitu ya. Terus kalau dari sisi commercial trading ya dan lain-lain ya yang terkait dengan
operasional trading ya, itu ada yang namanya kontra bank garansi. Ini sebenarnya aku urutinnya urut abjad. Kontra bank garansi yaitu jaminan dari pihak bank ya biasanya, tapi ini sih sebenarnya jalurnya jalur bank ya. Dan ada juga yang namanya asuransi uang, money insurance. Money insurance itu ada dua. Uang yang disimpan di dalam lokasi pertanggungan, nanti biasanya disebutkan di dalam polis yang dijamin di lokasi mana gitu, di kantor mana ada. Kan biasanya kita suka simpan uang ya, uang kantor di situ, uang kas gitu. Nah itu bisa dijamin di dalam polis ini. Terus asuransi uang juga bisa pada saat uang itu berada dalam perjalanan, kita mau setor ke bank atau kita baru nagih dari nasabah atau kita mau ngirim uang ke nasabah. Jadi dia itu vice versa, apa namanya, vice versa tuh to and fro ya, bolak-balik gitu ya, mau ke klien atau klien dari sini, atau penagihan, atau kita setor ke bank, atau kita ngambil ke bank. Nah itu bolak-balik, itu dijamin dalam perjalanan, namanya asuransi uang, cash in transit ya. Terus ada juga political risk. Political risk sebenarnya ini biasanya yang terkait dengan loan, pinjaman luar negeri. Si pihak investor dari luar negeri mau menempatkan investasi di sini, dia harus mendapatkan security, rasa aman bahwa risiko politik di Indonesia stabil. Kalaupun nggak stabil, misalnya bagus gitu ya, aman gitu, tapi kalau nggak stabil dia minta diasuransikan dengan jenis polis ini. Ini biasanya skala besar, skala project. Terus ada yang namanya surety bond. Surety bonds biasanya digunakan pada kepentingan project-project pembangunan. Surety bond itu ada 5 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak salah sih. Bid bond, jaminan penawaran. Terus ada lagi namanya performance bond, jaminan pelaksanaan. Ada advance payment bond, itu jaminan uang muka. Bid bond, performance bond, apalagi tuh, aku agak nggak begitu inget ya. Terus ada custom bond juga ada gitu ya. Nah itu biasanya pada saat dilakukannya project, pihak owner, pemilik project itu, pemilik yang memberikan pekerjaan kepada kontraktor, mewajibkan kontraktor untuk memiliki surety bond. Pada saat dia ikut tender, dia harus membeli jaminan penawaran. Pada saat dia menang tender, dia harus memiliki performance bond. Pada saat dia mau terima uang muka, dia harus masukin advance payment. Terus kalau misalnya kita ada juga bukan untuk project, yaitu custom bond. Custom bond itu biasanya kalau kita ekspor import ya, terus berlaku di bea cukai, dia mewajibkan kita untuk memberikan jaminan. Tapi biasanya itu sih bakalan cair ya gitu ya. Ya seperti itulah garis besarnya. Selain dari surety bond, itu ada bank garansi. Nah kadang-kadang sebuah perusahaan biasanya loan dari luar itu dia nggak mau pakai surety bond dari asuransi, dia maunya dari yang diterbitkan oleh bank, namanya bank garansi yang jaminannya. Terus ada lagi stock throughput. Sebenarnya ini adalah polis yang digunakan biasanya untuk industri yang besar, yang memerlukan jaminan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Jadi proses dia produksi, dia ngambil barang mentah, raw material, dia produksi, dia kemas, itu satu line gitu untuk seluruhan produksi, namanya stock throughput gitu ya. Nah itu sampai pada saat dia mobilisasi, produknya udah jadi ke mana-mana, itu stock throughput. Biasanya rate-nya lebih mahal karena dia kan jaminannya integrated ya, jadi seluruh
proses durasi dari produksi terus dimobilisasi lagi, ya, sampai tersimpan di gudang. Terus ada lagi yang namanya trade credit insurance. Nah, biasanya ini juga terkait dengan kredit ya. Aku nggak terlalu paham mengenai ini, tapi produk itu ada. Jadi pinjaman-pinjaman yang memang akhirnya perlu jaminan dari asuransi, namanya trade credit insurance, ya. Kalau dari industri marine industri, yaitu maritim ya, maritim industri, dia ada yang namanya marine builderies. Marine builderies aku tuh pernah handle ini untuk polis ini adalah untuk pembangunan kapal atau membangun kapal laut ya, kapal laut. Terus atau kapal itu harus dilakukan perbaikan. Nah, ini menggunakan polis ini. Nah, biasanya marine builderies ini dilengkapi dengan third party liability. Jadi sama halnya seperti project-project pembangunan yang memang belum selesai, belum jadi gitu barangnya, dia masih under construction atau under erection. Nah, ini menggunakan polis ini kalau untuk pembuatan kapal, ya. Terus ada lagi marine cargo insurance. Marine cargo insurance itu adalah asuransi angkutan. Jadi kalau misalnya sebagian besar, mayoritas dari lalu lintas perdagangan dunia itu adalah angkutan kan, mobilisasi barang gitu. Jadi kalau misalnya dari satu perusahaan ingin ngirim barang ekspor atau dia akan ekspor barang atau dia akan import barang, terus atau dia melakukan distribusi barang-barang yang dia jual itu di dalam negeri domestik. Nah, selama dalam perjalanan barang itu menghadapi risiko-risiko kerusakan, baik itu misalnya kan kegencet atau jatuh atau terkena musibah sea perils. Jadi bahaya-bahaya yang ada di dalam laut ya, maksudnya selama dalam perjalanan di laut gitu. Terus macam-macam yang kadang-kadang kita nggak bisa tahu jenis kejadiannya itu seperti apa. Nah, itu di cover di dalam marine cargo. Di dalam marine cargo ini juga tipe jaminannya ada 2 ya. Ada 3 ya. ICC A, ICC B, ICC C. Nanti bisa dibaca di literatur yang biasa aku tulis ya. Terus ada lagi marine hull. Marine hull itu asuransi rangka kapal dan mesinnya. Asuransi rangka kapal dan mesin itu bisa jadi kalau kita punya kapal laut, dia bisa diasuransikan dengan jenis asuransi ini. Sebenarnya kalau untuk kapal, pesawat, dia polisnya hampir sama dengan asuransi kendaraan, karena dia sebenarnya kan alat transportasi ya. Dia pasti selalu dilengkapi dengan third party liability, artinya tanggung jawab hukum pihak ketiga selama dalam mengoperasikan alat-alat tersebut. Kalau misalnya menimbulkan kerusakan properti atau cedera badan dari pihak umum, kan pastinya kita dapat tuntutan tuh si pemilik alat angkut. Nah, itu biasanya ada juga jaminannya di dalam situ ya. Marine hull, machinery, ini juga ada beberapa tipe ya. Nanti bisa dilihat. Ada lagi marine liability insurance. Sebenarnya ini termasuk turunan jenis police liability dan casualty ya. Jadi semua siapapun yang bergelut di dalam industri maritim seperti mungkin forwarder, warehouseman, bailey, terus stevedores itu apa ya namanya, buruh di pelabuhan gitu ya. Terus ada juga warehouseman, pengelola gudang-gudang di lokasi. Nah, biasanya memiliki tanggung jawab hukum juga terhadap
jenis bisnis yang mereka lakukan, yang mereka operasikan biasanya. Terus marine liability juga bisa juga pemilik kapal atau charterer atau forwardernya gitu, sebenarnya bisa di marine liability. Terus ada juga protection and indemnity. Protection indemnity biasanya ini adalah untuk asuransi kapalnya. Jadi selain marine hull-nya ini, kalau marine hull itu kan kalau nggak salah ya itu dia dijaminnya hanya berapa gitu ya, sisanya tuh dijamin di sini, protection and indemnity. Zaman dulu ini namanya disebutnya biasanya PNI. PNI ini biasanya dia jangan ada asuransinya, dia klub yang akan menghimpun uang kontribusi yang nantinya digunakan untuk pembayaran jika terjadi klaim dari para anggotanya itu mengalami musibah, kecelakaan atau apa, sehingga yang didapat hanya sebagian aja dari polis marine liability-nya. Nah, sisanya itu bisa diselesaikan di PNI. Tapi sekarang PNI udah ada asuransinya, PNI Insurance ya. Ada lagi ship repairers liability. Artinya gini, sebenarnya ini turunan termasuk jenis police liabilities ya, tapi karena keperuntukannya adalah ship repairers, artinya ship repair perusahaan ini dia melakukan perbaikan usaha kegiatan perbaikan kapal ya. Nah, pada saat dia melakukan perbaikan kapal, sama seperti builders itu dia memiliki risk exposure-nya, yaitu mencederai pihak lain atau dalam melakukan perbaikan itu dia merugikan pihak lain, terus mereka mendapatkan tuntutan. Sinilah ship repairs. Selain itu ada marine, itu termasuk yacht insurance, jadi kapal pesiar ya yang dimiliki pribadi. Sebenarnya ini bukan untuk industri, tapi untuk orang-orang yang memiliki, kalau kayak kita kan dia punya mobil diasuransiin. Nah, ini kapal mancingnya bisa diasuransikan dengan jenis ini, boat and yacht insurance. Nah, itu dari maritim ya. Aku cerita lagi tentang jenis polis asuransi di dalam industri aviasi penerbangan. Nah, di dalam industri penerbangan sama dengan marine hull, dia alat transportasinya. Nah, kali ini adalah aviasi gitu. Sebenarnya semua konsepnya sama sih, kerusakan dari kasko ya namanya kalau dari asuransi, kerusakan unit kendaraan tersebut, alat tersebut, plus TPL, pasti selalu ada third party liability dan beberapa benefit tambahan lainnya. Intinya sih seperti itu, tapi bentuk wordingnya dan ketentuannya, syarat dan kondisinya pasti berbeda, karena penggunaannya kan areanya berbeda ya. Kalau kendaraan di jalan, kalau kapal laut di laut, kalau pesawat di udara, dan itu juga pasti rangkaiannya banyak ya. Tapi yang biasanya yang paling utama sih, selain dari asuransi yang diterapkan pada pelabuhan udara ya, seperti penumpang secara komersial, itu biasanya yang umum adalah aviation, hull, and spares. Jadi artinya rangka kapal dan spare partnya ya. Terus itu biasanya dilengkapi dengan liability insurance ya. Ada juga yang dilengkapi dengan personal accident untuk pilotnya atau co-pilotnya. Tapi during air travel, artinya dia hanya jaminan itu berlaku pada saat dia sedang dalam perjalanan udara. Jadi PA crew yang dilekatkan di sini biasanya dia nggak 24 hours ya, jaminannya hanya pada saat dia dalam perjalanan udara. Nah, jadi intinya aviation, hull, all risk and spares, plus third party liability. Nah, third party liability ini biasanya
gabung juga dengan passengers liability ya. Terus plus lagi PA crew insurance for air travel only. Selain dari aviasinya dan selain dari pesawatnya, ada juga hangar skippers. Kalau misalnya biasanya kan di pelabuhan itu, pelabuhan udara tuh ada yang punyanya perusahaan A, B, C, dia punya pesawat, dia punya setting hanggar sendiri. Nah, biasanya atau dia punya ada hanggar yang memang digunakan secara berbarengan yang dikelola oleh satu operator ya. Nah, itu ada sehubungan dengan penggunaan hanggar itu, keluar masuk pesawat dari mana. Nah, itu ada yang namanya police liability-nya, tanggung jawab hukum terhadap itu namanya hangar keepers. Terus ada juga police jenisnya loss of license, artinya ketika ada pilot yang memang mengalami kecelakaan atau mengalami disablement, terus sehingga dia kehilangan license-nya. Kalau pilot itu pasti punya commercial pilot license, kayak itu CPL ya, PPL private pilot license gitu. Nah, itu kalau misalnya hilang, inilah asuransinya loss of license. Terus ada juga passengers liability juga bisa, terutama untuk polis-polis komersial besar ya, biasanya spesifik gitu. Terus ada personal accident crew. Personal accident crew insurance adalah dia semacam polis asuransi kecelakaan diri, tapi ini khusus untuk industri penerbangan. Jadi biasanya ditambahin. Jadi kalau polis kecelakaan diri untuk air crew, biasanya polisnya ditambahin dengan personal accident crew atau PA crew ya. Selain itu ada juga perluasan-perluasan seperti war risk ya, risiko perang itu, tapi itu opsional ya di dalam polis aviasinya. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, tapi saya nggak, aku tuh untuk jenis polis ini aku pengalamannya untuk asuransi rangka kapal, polis untuk PA crew-nya ya, loss of license aku enggak, belum. Nah, kalau selanjutnya itu dari industri project ya, engineering ini menarik, aku suka banget untuk ngelola ini. Tantangan project insurance itu biasanya jenis-jenis produk asuransi yang digunakan untuk proyek-proyek pembangunan ya, yang sarana prasarana, infrastruktur ya, kayak gitu. Ini juga aku nyusunnya urut abjad. Jadi gini, kita mulai dari abjad dulu deh. Abjad paling awal ya, advance loss of profit. Sebenarnya ini adalah polis jaminan asuransi yang dilekatkan pada proyek-proyek dilekatkan pada polis-polis untuk proyek utamanya. Misalnya produk asuransi kontraktor ORIS ya, dia kan untuk proyek pembangunan sipil. Nah, itu kalau misalnya terjadi keterlambatan atau kalau terjadi keterlambatan kan pasti ada kerugian di sana. Itu yang pertama, di depan. Terus masa durasi konstruksi proyek, terus setelah selesai atau sepanjang dalam durasi pengerjaan itu terjadi musibah yang dijamin di dalam bagian material damage-nya, bagian kerusakan, polisi yang menjamin kerusakannya. Nah, begitu terhenti dia ada kerugian konsekuensial, artinya ada biaya-biaya yang harusnya ditargetkan selesai sekarang, delay startup juga harusnya selesai gitu ya. Terus sama terhenti, ada labor cost, ada yang
kehilangan keuntungan atau ekspektasi untuk mendapatkan. Kalau misalnya selesai, kalau berhenti kan terhambat nih gitu, kalau selesai harus sekian gitu. Nah itu bisa dihitung kerugiannya dan bisa dijamin di dalam asuransinya. Jadi Police Advance Loss of Profits ini ALOP namanya biasanya disebutnya, atau Delay in Startup, DSU ya. Nah itu bisa mendampingi polis induknya ya. Jadi ini adalah bagian dari polis alternatif tambahan. Tapi kadang-kadang juga hanya sedikit sih proyek-proyek di Indonesia yang menggunakan ALOP ya, kecuali proyek-proyek yang turnkey investor yang menerapkan wajib membeli ALOP, polis ALOP. Tapi biaya nilai pertanggungannya disusun memang harus presisi ya, akurasinya cukup baik. Terus nanti soalnya kalau misalnya terjadi klaim pasti diminta semua laporan keuangannya. Ada lagi boiler pressure insurance. Nah ini biasanya untuk industri ya, ada mereka menggunakan boiler, terus terjadi musibah terhadap boiler. Jadi sebenarnya sangat spesifik engineering dalam machinery. Nah ini builder risk sebenarnya selain dia bagian dari marine, dia juga merupakan engineering insurance ya. Tadi udah dijelasin. Civil engineering complete risk insurance ini lebih kompleks lagi ya polisnya untuk pembangunan proyek-proyek ya. Aku belum pernah dapat sih, maksudnya dapat case ini gitu ya. Agak rumit sih memang. Terus ada lagi comprehensive machinery insurance. Ini sebenarnya polis yang lebih lengkap daripada polis property oris ya. Kalau di dalam polis property oris beberapa tahun yang lalu itu kan dia bisa melengkapi, diperluas dengan extended to include machinery breakdown. Tapi sekarang semenjak pengaturan OJK udah nggak bisa lagi. Jadi tetap polis asuransi mesinnya harus dikeluarkan dari jaminan property oris atau fire. Nah akhirannya underwriting reinsurance luar negeri itu Munich Re ya, ini membentuk polis yang sudah oke nih masuk dalam satu bundle gitu ya, termasuk machinery-nya, comprehensive machinery insurance. Terus ada lagi comprehensive project insurance. Aku juga belum pernah dapat case-nya, tapi ada penjelasannya, nanti bisa dilihat. Pasti ini untuk skala besar ya. Nah ini yang biasa aku handle adalah contractors or risk insurance, dan itu biasanya dilengkapi dengan third party liability insurance ya. Kontraktor yaitu polis asuransi yang bisa memberikan jaminan terhadap pembangunan proyek yang dikerjakan ya. Pembangunan proyek yang dikerjakan itu misalnya ngebangun rumah, ngebangun kantor, ngebangun gedung, renovasi gitu ya, hotel, apartemen. Nah ini menggunakan kontraktor or risk. Tapi biasanya kalau bangunannya cukup besar itu artinya yang menyeluruh, aku lebih suka menggunakan kontraktor kan ya, untuk sipilnya, terus erection untuk mechanical elektrikalnya, jadi digabung jadi satu ya. Nah ini polisi ini bisa diperluas dengan ALOP. Kalau misalnya aku pernah ngurus pakuan, waktu pembangunan pakuan dia pakai ALOP, dia tambahin ALOP ya. Nah apa kontraktor oris udah, erection oris. Nah kalau kontraktor dia membangun bangunan, kalau erection oris tuh biasanya untuk project mechanical electrical, termasuk plumbing, termasuk apa sih piping yang di bawah tanah begitu, itu masuknya di erection oris ya. Jadi kalau waktu pembangunan Kuala Namu aku ikut juga ambil porsi asuransinya untuk mengelola itu dari salah satu main kontraktor di sana juga. Nah itu lumayan tuh karena dia cukup kompleks ya.
pipingnya juga, jalanannya juga. Aku alhamdulillah waktu itu ikut handle di sana. Terus ada lagi apa nih namanya, deterioration of stock, kerusakan stok. Ini aku nggak ngerti ya di dalam IRMIA atau LMA ya, London Market Association, Munich Re itu masukkan di DOS itu, deterioration of stock itu di dalam policy engineering. Jadi dia sebenarnya kerusakan stok ya. Aku nggak hafal karena memang jarang yang minta ini ya. Tapi peruntukannya ada sih. Ada lagi jenisnya electronic equipment insurance. Jadi selain barang-barang elektronik seperti laptop itu kan mungkin bisa pakai movable ya, cukup movable property oris gitu. Tapi kalau ada perangkat-perangkat yang lebih kompleks seperti misalnya dalam kegiatan bisnis usaha pertelevisian ya, rumah produksi yang dia memiliki satu perangkat elektronik terpadu, kamera dan segala macam, satu mobil gitu dibawa kemana-mana gitu ya, ada satelitnya gitu. Nah itu biasanya di covernya melalui electronic equipment insurance. Jadi itu lebih spesifik, memang memperuntukkan karakter dari perangkat elektroniknya. Nah itu lebih baik dibanding dia menggunakan movable ya gitu. Electronic equipment itu termasuk dalam engineering insurance ya. Terus ada lagi direction, udah ada namanya equipment all risk. Equipment all risk ini biasanya digunakan untuk jaminan equipment infrastruktur untuk jangka panjang ya, bisa 10 tahun gitu ya. Kalau polis biasa itu kan cuma 1 tahun, tapi kalau equipment bisa panjang durasinya karena dia untuk infrastruktur. Di sini ada machinery breakdown insurance. Nah, kenapa sih? Kan di property oris mesin udah dijamin gitu ya, udah dijamin tuh di dalam property oris. Kok ini ada lagi harus beli lagi machinery breakdown? Coba kenapa? Jadi gini, property oris itu kan jaminannya hanya untuk bahaya-bahaya yang datang dari luar. Tapi ketika kita punya pabrik, kita asuransikan property oris itu belum cukup. Dia harus beli namanya machinery breakdown. Karena pabrik itu kan pasti punya permesinan ya, mesinan banyak, mahal-mahal gitu. Kalau dia rusak yang disebabkan dari faktor dalam internal mesin itu sendiri, ya, itu dijaminnya di machinery breakdown. Itu bedanya di situ. Tapi kalau misalnya pabriknya kebakaran, dijamin jika punya polis property oris. Jadi kalau dia karena kebakaran dari faktor listrik korslet, terus ada menimbulkan kebakaran, mesinnya juga ikut kebakar, itu dijaminin di dalam polis property oris. Tapi kalau misalnya dia dari kerusakan mesin dalam mesin itu sendiri, itu dijamin dalam machinery breakdown ya. Aku minum dulu, aku minum kopi karena aku ngantuk dan aku belum tidur. Harusnya nih aku bikin pagi, tapi pagi aku banyak kerjaan. Nah, machinery breakdown juga bisa dilengkapi dengan business interruption ya, atau loss of profit insurance ya, sama seperti tadi. Nah, selain dari industri engineering, industri aviasi, industri maritim, ada juga yang namanya liability dan casualties. Jadi polis-polis yang memang berkaitan dengan tanggung jawab hukum. Intinya dari police liability adalah kita kita pasti akan dapat, konsepnya gini deh. Kita akan dituntut orang kalau kita melakukan kelalaian. Kita akan mendapatkan kita kan diisu ya, dituntut orang tuh karena kita salah. Tapi sebenarnya kita nggak pengen ngaku salah, karena kalau pengen ngaku salah kan keliru juga ya gitu. Jadi di sini adalah kelalaian yang dilakukan adalah murni negligensi, artinya
memang gak sengaja gitu, kecuali kalau dia willful negligence ya, artinya memang sengaja gitu, itu nggak diganti gitu ya. Tapi liability itu intinya adalah menjamin, memberikan kompensasi pembayaran terhadap tertanggung itu yang punya polis ya, dalam hal dia harus mengeluarkan biaya terkait dengan tanggung jawab hukum dia terhadap pihak ketiga yang mengakibatkan kerusakan properti atau cedera badan. Nah, disitulah kadang-kadang kita dapat tuntutan macam-macam. Di sini polisnya biasanya disesuaikan dengan peruntukan jenis usahanya. Contohnya automobile liability insurance, artinya gini. Automobile liability adalah jika ada kita punya forwarder nih, usaha forwarder itu punya armada banyak banget, truk segala macam. Biasanya kan kita bisa mendapatkan jaminan TPL itu dari kalau kita beli asuransi kendaraan. Tapi kan kadang-kadang saving budget premium mereka nggak perlu asuransikan model kendaraan segede-gede kontainer, segede-gede gaban gitu, kadang-kadang nggak diasuransikan asuransi kendaraannya. Jadi dia bisa saja membelikan automobile liability-nya. Jadi yang mereka perlukan sebenarnya kayak dump truck gitu kan. Siapa sih yang mau nyenggol dump truck gitu. Tapi si dump truck ini memiliki risk exposure untuk menabrak orang, nyelonong ke rumah orang, ke warung orang, sehingga mereka akan mendapatkan tuntutan. Nah, itu masuknya di automobile liability. Ada juga peruntukannya untuk Bailey and warehouseman. Bailey itu adalah pengelola gudang ya, sama warehouseman ya. Nah, dalam dia melakukan operasionalnya pergudangan, pasti kan mereka ada risiko pada saat mereka akan melakukan aktivitas itu, terjadi kecelakaan yang bisa menyebabkan properti orang lain itu rusak ya. Properti orang lain rusak atau cedera badan. Misalnya dia sebagai warehouse operator, dia punya forkliftnya tiba-tiba ada tuh kan kejadian ya di video-video di YouTube, terbalik atau terguling, menyebabkan pihak lain barang-barangnya juga rusak, barang-barang yang dipercayakan pada dia juga rusak ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu ada di jaminannya di Bailey and warehouseman liability. Dan ada lagi jadi kalau secara rinci saya nggak bisa terangin, aku nggak bisa terangin banget gitu ya, tapi nanti aku kasih linknya. Ada lagi yang namanya comprehensive general liability. Sebenarnya comprehensive general liability itu adalah satu bentuk police liability insurance, tapi yang di dalamnya mengandung unsur berapa macam gitu ya. Misalnya sebuah perusahaan forwarder dia memerlukan polis public liability. Jadi kalau misalnya secara umum public liability itu hanya pada batas-batas kejadian yang memang umum ya, dia tidak menyangkut dengan spesifik aktivitas operasional yang spesifik gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya public liability dia nggak bisa mengcover untuk kendaraannya kalau misalnya mengalami musibah dan menyebabkan pihak lain dirugikan atau cedera badan atau meninggal. Itu nggak bisa dijamin di dalam polis public liability. Otomatis dia harus beli automobile liability. Dan begitupun dengan benefit-benefit lainnya kayak cargo liability, kayak gitu-gitu. Warehouseman liability gitu, dimasukkan dalam satu polis namanya komprehensif. Nah, unsur di dalamnya itu bisa dipilihin yang mana-mana aja gitu, bisa sesuai dengan karakter jenis industri yang si perusahaan itu tertanggung itu geluti ya. Contohnya misalnya di dalam polis seperti professional indemnity dia ada ininya tuh,
unsur-unsurnya apa aja yang dijamin dan apa yang nggak dijamin ya. Terus ada lagi directors and officers liability, artinya ini adalah tanggung jawab hukum para director dan officers dalam layer manajemen tertentu, line tertentu itu yang memang memiliki kebijakan pengambilan keputusan jika mereka melakukan tindakan-tindakan atau mengambil keputusan yang salah sehingga merugikan orang lain. Ini namanya director and officer liability. Aku juga ini sangat spesifik ya. Aku beberapa kali memang aku handle ini gitu ya. Tapi memang wordingnya harus dibaca dengan baik, harus dengan sangat teliti ya, mana yang dijamin atau yang nggak dijamin. Karena biasanya ada kalau untuk polis liability itu dia nggak bisa sama baku bentuknya. Setiap perusahaan asuransi yang menerbitkan dia akan punya kebijakan sendiri. Jadi pasti kita harus baca satu persatu, nggak bisa kita apal gitu ya produknya Fire gimana gitu, enggak. Mereka sendiri-sendiri. D&O, terus ada lagi employers liability ya, tanggung jawab pemilik pemberi kerja ya, tanggung jawab pemberi kerja. Terus ada lagi environmental liability insurance. Ini pernah aku temui pada saat aku ngegarap dulu sama kawan-kawan Garuda Food ya, karena dia ada ke grupnya mereka ada kelapa sawit. Biasanya polis ini akan diperlukan pada industri-industri yang memiliki kewajiban terhadap lingkungan ya itu kelapa sawit kayak gitu-gitu. Nah, jika dalam melakukan operasional kegiatan bisnisnya mereka melakukan pencemaran lingkungan, mereka akan dituntut. Nah, polisnya ini. Terus ada lagi fidelity. Fidelity itu adalah asuransi untuk ketidakjujuran karyawan. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan besar yang aliran kas dan perputaran uangnya cukup tinggi, owner pasti tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap PIC sehingga dia secara rahasia membeli produk fidelity guarantee ya. Tapi itu biasanya nama karyawan yang diasuransikan itu dicantumkan, tapi ada juga yang unnamed ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya perusahaan, kita bisa beli ini atau mana yang nggak perlu dibeli. Apa aja tuh kecurangan karyawan, terutama uang, terus stok ya, stok, terus sama kalau di bagian keuangan kan kalau misalnya penagihan kadang-kadang mereka giro bisa juga nih, misalnya saya petugas keuangan, oh ini udah bayar nih, saya masukin dulu rekening saya supaya dapat bunga, ntar pas jatuh temponya saya baru masukin ke rekening perusahaan, bisa begitu gitu. Itu juga sebagai bentuk kecurangan. Atau seorang pekerja karyawan di situ yang menangani HR atau GE, mereka melakukan perpanjangan STNK ya, STNK mobil banyak gitu kan, armada mobilnya terus diperpanjang. Ternyata karena memang itu sudah rutin dan cukup banyak, mungkin ada godaan bagi si orang yang handle ini untuk membuat STNK palsu. Aku pernah handle ini, memang agak melelahkan karena dia berurusan sama polisi ya. Jadi dia melakukan pemalsuan terhadap penerbitan STNK, perpanjangan STNK, dan itu bisa terjadi tahunan ya. Jadi wah, aku ngitungnya setengah mati. Belum lagi urusan sama polisi. Tapi polis asuransi itu memang ada ya. Freight forwarders liability ada ya, kayak tadi ya, Belly. Terus ada medical malpractice. Ini kalau misalnya
Kita kan pernah dengar tuh kasus-kasus medical malpraktek, terus si yang korban akan menuntut pihak rumah sakit atau dokternya. Nah, ini menggunakan polis medical malpraktek. Personal liability sebenarnya ini sangat personal banget ya. Tapi kalau di luar negeri itu, terutama Amerika dan Kanada ya, Amerika dan Kanada tuh udah semua masyarakatnya itu memiliki awareness gitu ya, awareness kalau misalnya gue kenapa-napa, gue bisa tuntut nih orang gitu, atau gue harus hati-hati nih, soalnya kalau misalnya gue nggak hati-hati, gue bisa dituntut orang. Jadi di sana tuntut menuntut itu sesuatu yang lumrah, kadang-kadang malah jadi hasilan kali ya gitu. Makanya di dalam policy liability biasanya exclude USA dan Kanada, karena mereka oke ya untuk itu. Misalnya kita di jalan atau pergi traveling, rokoknya itu bikin kamarnya jadi terbakar, atau segala hal lah ya, yang sebagai tindakan-tindakan personal yang akhirnya merugikan pihak lain. Nah, sampai di situ ada lagi yang namanya product liability. Produk-produk yang kita produksi, misalnya sebuah pabrik memproduksi produk, terus mereka distribusikan, ternyata membuat orang lain rugi atau mengalami sakit. Nah, itu dituntut. Akhirnya mau nggak mau kita harus bertanggungjawabkan, atau kita harus narik produk recall. Itu pasti ada biaya. Itu biasanya ada di jaminan polisi. Tapi rata-rata kalau produk recall sih nggak mau ya, mereka rata-rata memperluas dengan jaminan itu. Ada lagi yang namanya professional indemnity. Professional indemnity adalah polis yang akan memberikan perlindungan kepada seorang profesional yang bekerja bukan karena dasar tapi karena skills, karena profesionalisme, seperti public accountant. Terus dia memang mengandalkan skill teknik profesional gitu ya. Terus IT consultant, terus perusahaan-perusahaan yang bergerak atas dasar skill expertise-nya mereka. Jika mereka melakukan kelalaian review, misalnya kalau kantor akuntan, auditor ya, terus itu juga bisa gitu ya, melakukan kekeliruan dalam mengakses atau mensajikan data hasil appraisal gitu, terus menyebabkan lahirnya tuntutan, masuknya di profesional. Artinya dia menjalankan fungsinya sebagai konsultan atau profesional skill, yang berdasarkan profesional skill itu akhirnya ada yang keliru gitu ya, ada kelalaian gitu. Nah, itu dijaminin di dalam polis ini. Public liability insurance sudah ya, secara umum kita punya kantornya tiba-tiba ada pohonnya jatuh kena mobil, orangnya mobil tamu gitu ya, si tamu ini menuntut ganti rugi ya, polisi di sini. Janitor lagi ngepel di bank, terus banknya ada nasabah kepleset jatuh, nuntut, itu masuknya di public liability. Ada lagi di sini yang namanya statutory liability insurance. Ini biasanya digunakan, dibeli atau wajib dimiliki oleh para kontraktor pertambangan. Artinya industri penerbangan itu sangat industri pertambangan itu sangat diawasi dengan beragam peraturan. Jika mereka melakukan pelanggaran atas itu, artinya tidak memiliki asas kepatuhan terhadap peraturan-peraturan itu, terus menyebabkan
di menyebabkan di kerugian gitu ya di masyarakat atau di lingkungan atau di pemerintah. Terus pas diselidikin karena memang tidak comply terhadap ketentuan pemerintah gitu. Contohnya dia harus menggali di sini, dia galinya di sini gitu. Nah itu ya peraturan menggali di sini dan di sana itu misalnya sudah dibakukan sama pemerintah, dia tidak mengikuti aturan itu, nah dia salah. Secara statutory dia memiliki kelalaian ya. Nah ini polisnya di sini. Tapi di Indonesia belum diberlakukan, tapi kalau di luar negeri udah ya. Ada lagi di dalam industri oil and gas industri, dia ada alat berat ya, terutama alat berat. Oh ya, sebelum kesini kalau di engineering juga ada yang namanya police contractors plant and machinery. Jadi seorang sebuah perusahaan kontraktor, dia kalau untuk mengerjakan project itu kan pasti bawa alat beratnya, terutama di pertambangan ya, mining contractors ya, dia bawa alat-alatnya, terus ya mobilisasi di sana gitu, penggunaan di sana, terus misalnya rusak, dia harus punya polis yang namanya contractor plant and machinery insurance ya, untuk melindungi, karena itu tidak dijamin di dalam polis CAR-nya. Dia tidak dijamin dalam polis CAR-nya meskipun bisa masuk ke sana ya sebagai tambahan. Jadi polis CAR dan EAR itu nilai pertanggungannya bisa sesuai dengan project contract total contract value project, terus bisa material supply by owner, ditambahin lagi surrounding property, dan keempat itu dia ditambahkan dengan contractor CPM, contractor plant machinery equipment insurance ya, di dalam polisi AR. Nah biasanya kalau yang nggak terlalu besar dia akan ikut aja masuk di dalam polis CHR-nya. Tapi kalau misalnya cukup banyak dan besar, dia masuk ke dalam polis CPM sendiri ya. Tapi kalau saya boleh rekomendasikan, sebenarnya kalau dia ngikut di polis CHR, rate-nya ikut rate CHR, biasanya lebih murah. Tapi kalau misalnya dia harus banyak dan memang mobilisasinya tinggi, turnovernya tinggi, memang dia harus buka polis sendiri, contractor plant and machinery. Sampai sini aku ngebut nih supaya nggak terlalu panjang. Ada lagi yang namanya oil and gas ya. Ada asuransi untuk di oil and gas. Biasanya ini pemainnya khusus ya. Tapi kalau kawan-kawan punya jaringan ya silahkan aja. Dia ada equipment insurance-nya, ada land and rig, oil and gas insurance-nya ada ya. Aku pernah ngelola, belum sih land rig ya, mungkin land rig udah gitu. Terus untuk claim consultantnya ada land rig, aku pernah handle. Terus ada lagi kalau di marine udah, aviasi udah, komersial udah, maritim udah. Nah ada lagi namanya industri di agricultural dan pertanian dan perikanan. Pertanian itu termasuk di dalamnya peternakan ya. Terus ada lagi yang namanya nelayan-nelayan itu namanya perikanan. Itu ada polisnya. Polis kalau di Indonesia itu namanya AUTP, Asuransi Usaha Tani Padi. Nah itu biasanya dikelola oleh pemerintah. Perusahaan asuransinya juga ditunjuk karena pemerintah memberikan subsidi sekian persen untuk setiap premi yang harus diwajibkan oleh para petani atau para nelayan. Nah subsidinya dari pemerintah, jadi misalnya dari petaninya hanya bayar sekian karena selebihnya udah ditanggung sama pemerintah. Contohnya adalah asuransi usaha tani padi. Ada lagi asuransi usaha ternak sapi. Ada lagi asuransi nelayan yang sekarang memang sangat digencarkan oleh pemerintah karena untuk bisa merecovery jalur industri
dasar ya yang ada di seluruh Indonesia. Terus kalau secara komersial di luar dari produk pemerintah itu ada namanya growing trees, ada crop insurance, ada standing timber. Standing timber tuh untuk ladang atau komoditas-komoditas yang memang pohon-pohon besar ya, pohon-pohon besar yang berdiri tegak gitu ya. Lain-lainnya mungkin ada namanya police hole in one, ada itu biasanya untuk golf ya. Ada hospitalization insurance, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ada dua. Kalau untuk pesertanya yaitu asuransi grup atau asuransi perorangan, asuransi kesehatan perorangan. Kalau dari segi manfaatnya, dia ada manfaat yang santunan uang harian atau memang jaminan untuk hospital plan-nya, masuk rumah sakit, biaya-biaya apa aja ya, itu deh asuransi kesehatan. Ada juga pet insurance, sekarang sudah mulai ada ya. Pet insurance itu kalau nggak salah Adira punya itu, Adira ya. Terus ada lagi smartphone, ini juga siapa yang punya ya? Udah mulai banyak kok yang menggulirkan produk-produk secara smartphone saat ini kan memang luar biasa ya, mahal. Nah sekarang ada lagi sepeda, asuransi sepeda. Asuransi sepeda gara-gara sepedanya harganya ratusan juta, ada itu ya. Nanti kalau misalnya pengen tanya belinya di mana, nanti WA aja ya. Terus ada lagi travel insurance, ini udah rutin ya. Travel insurance ada yang domestik, ada yang lokal. Terus travel insurance juga ada yang untuk plesir ya, jalan-jalan, bisnis travel. Ada juga yang untuk haji dan umroh ya. Ini ada lagi nih dalam hal urusan travel, ada satu broker yang punya kayak visa delay visa delay itu ada tuh. Jadi kalau visa delay apa gitu namanya, aku lupa, tapi ada keterlambatan gara-gara dokumennya mengalami hambatan atau apa. Nah itu kan itu bisa diasuransikan. Workman compensation insurance, artinya sebenarnya ini adalah hampir sama dengan benefit-benefit yang diterima oleh para pegawai. Biasanya diaplikasikan pada project-project, pekerja-pekerja yang bertugas di project-project pembangunan gitu ya. Workman compensation biasanya berdampingan dengan employer's liability. Tapi sebenarnya manfaatnya beda-beda ya. Ini adalah produk-produk yang mungkin aku bisa kasih tahu. Ternyata kita punya produk banyak banget loh gitu. Artinya kalau kalian punya usaha, kalian harus punya modal untuk beli produk, stok belum tentu kejual. Terus ini ada peluang usaha, ada produk asuransi yang kalian nggak perlu beli loh, nggak perlu beli untuk stok, nggak perlu invest banyak uang. Kalian hanya perlu meningkatkan kemampuan kalian untuk mempelajari produk-produk itu, lalu kalian bisa jelaskan untuk kalian jual ya. Artinya ini peluang usaha yang memang kalian nggak perlu modal besar, tapi tekad dan kemauan yang tinggi untuk mempelajari isi produknya ya. Di sini aku nggak bisa bahas satu persatu karena itu banyak sekali ketentuan-ketentuannya, tapi kalian bisa lihat di situs tempat aku menulis terkait dengan asuransi, yaitu www.carakamulia.com ya. Nanti aku tayangin di sini. Terus ada lagi situs aku sendiri yang aku mengelola untuk teman-teman tim agen asuransi, ada namanya www.tim-agen-asuransi.com. Di sana ada klausul-klausulnya, ada penjelasannya, ada sama dengan website aku, Insurance Digital Article Writer untuk Caraka Mulia.
ya, semua isinya ada di sana. Kalau klausul juga ada di sana. Kalian bisa pelajari dengan lebih simpel. Setelah kalian belajar di sana, ada pertanyaan, silakan ngubungin aku, ya. Aku merekomendasikan dalam hal memasarkan produk, kalian harus mengedepankan analisa risiko, bukan dari karena kalian akan jualan. Mindsetnya harus dirubah, jualan supaya dapat komisi. Enggak begitu. Kalau di asuransi itu dia harus mengedepankan memberikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan juga yang nggak perlu kita nggak harus tawarkan ke mereka, terus kita bantu dia. Aku lebih suka menyebut sebagai entrepreneur asuransi, artinya kalian akan menyajikan akan memberikan layanan yang terpadu, ya, integrated, dari mulai analisa risiko terus ketika analisa risiko kita udah tahu, oh kalau kita datang ke sebuah industri, pabrik tekstil, itu pasti akan berbeda dengan pabrik sepatu, atau akan berbeda pada pabrik kertas, akan berbeda lagi. Produknya mungkin sama, properti oris, tapi klausula yang dilekatkan itu pasti berbeda. Kalau kita datang ke apotik, beda sama ke minimarket. Nah, jadi setiap kali kita datang ke nasabah, jangan menggurui. Kita dengerin dulu, kira-kira apa sih yang dia hadapin, resikonya selama ini. Kita dengerin, kira-kira apa Pak, tanya aja dulu. Kita nggak bisa langsung, Pak Bapak harus beli polis ini nih, beli polis ini. Dari analisa risiko yang kita dapat, baru kita bisa bilang bahwa yang ini bisa ditransfer Pak risikonya ke dalam polis ini, polis asuransinya ini, karena asuransi itu adalah mentransfer risiko, ya. Yang ini nggak usah beli nih Pak, karena Bapak areanya begini. Jadi kita nggak jejelin mereka dengan produk supaya mendapatkan komisi yang besar, nggak boleh begitu. Tapi kita memberikan arahan yang baik, membeli polis asuransi itu sesuai dengan kebutuhannya. Setelah sesuai kebutuhannya, Bapak sebenarnya perlu polis ABCD. Nah, kita baru masuk, kira-kira yang mana dulu menurut Bapak yang skala prioritas, ya. Setelah skala prioritas, baru masuk ke di dalam menentukan skala prioritas itu masuk ke dalam proses budgeting mana yang paling mungkin. Jadi kalian bukan agen asuransi, kalian bukan broker asuransi, tapi kalian adalah entrepreneur yang memberikan layanan terpadu kepada nasabah, memberikan manfaat yang baik dengan cara yang baik sambil menjaga hak-haknya, memberi kesadaran, menginformasikan untuk menumbuh kembangkan kesadaran atas kewajibannya, plus menjaga nama baiknya. Jadi kita akan mengarahkan nasabah itu melakukan proses kepemilikan asuransi dengan cara yang benar, mendapatkan hak-hak atas klaim-klaimnya dengan fair sesuai dengan kontrak, dan menjaga nama baiknya. Jadi sebaiknya kalau saya bilang asuransi itu ntar manfaatnya baru diterima pada saat klaim, enggak begitu. Tapi kita harus memberikan manfaat itu di depan dengan memberikan pelatihan, penjelasan yang baik, karena kewajiban kita untuk menjelaskan kepada nasabah dengan sejelas-jelasnya itu harus dilakukan di depan. Kalau perlu kita lakukan training di depan. Saya rasa sih itu. Jadi kita tidak terfokus kepada pencapaian produksi semata, tapi kita membangun sebuah loyalitas pada nasabah kita. Akhirnya itu akan memiliki peningkatan produktivitas kita sendiri, kecil, atau loyalitas nasabah itu semacam jaminan bahwa kita stabil produksinya. Aku rasa sih itu. Nanti aku akan bagi lagi tentang tips prospecting, ya, untuk entrepreneur asuransi. Kalian bukan agen, kalian adalah orang yang bekerja, konsultan dengan professional skill yang bisa menjadi bagian dari manajemen risiko nasabah. Dan kita mementingkan semua pihak memiliki fair settlement, win-win solution, ya. Jadi kita harus menghargai pihak underwriter, kita harus
hargai pihak nasabah juga. Jalanlah pada jalan yang lurus, ketentuan-ketentuan yang lurus. Kalau semua dipatuhi, tidak akan ada dispute ya. Aku rasa itu. Terima kasih. Selamat sore. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang memang baru terjun ke dalam industri asuransi. Nanti aku kasih kiat-kiatnya, masuknya lewat mana, bagaimana caranya ya. Nanti di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.